Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana, sebuah kisah yang berjudul Raja Tanpa Mahkota. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Edi, seorang pria 50 tahun, tengah meringis kesakitan karena sakit yang ia rasakan di tubuhnya. Suhu badan di seluruh tubuhnya sangat tinggi. Matanya melotot ke sana kemari dengan tatapan kosong. Kedua kakinya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Mulutnya banyak mengeluarkan busa. Ampuni saya. Itulah yang dia ucapkan terus-terusan di saat ia tersadar di rumahnya. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di pondokan sawahnya sendiri oleh para petani yang pergi ke sawah. Kemudian para petani pun membawa pulang ke rumahnya. Istrinya begitu terkejut saat para petani membawa suaminya dalam keadaan pingsan. "Suami saya kenapa, Pak?" Pertanyaan yang dilontarkan istri Idi kepada para petani yang membawanya. "Kemungkinan besar dia meracun tikus yang memakan padinya, karena di pondokan sawahnya kita melihat banyak kali racun tikus," jelas petani. Sang istri terkejut dengan penjelasan petani karena tidak menyangka suaminya sangat berani meracuni tikus yang tengah menjadi hama sawah di wilayahnya. Padahal berulang kali sang istri terus-terusan meminta agar jangan diganggu, apalagi diracuni, karena hama tikus kali ini menyeluruh. Ribuan hektar sawah di wilayah tersebut, khususnya bawah Gunung Gede, dimakan para tikus dalam kurun waktu beberapa malam saja. Seharusnya sang suami juga paham akan wabah tikus yang hanya terjadi per 15 atau 10 tahun sekali. Tapi kemungkinan karena padi yang mulai menguning dan tidak lama lagi anaknya akan menikah, sehingga membuat suaminya berani meracuni para tikus. "Lebih baik kamu cepat cari ustadz ataupun orang yang mengerti tentang hal gaib. Jangan sampai terlambat, seperti hal yang dialami petani tetangga kampung. Tidak tertolong karena kasus yang sama mengganggu dan berani meracuni para tikus," jelas petani. Tanpa berpikir panjang, istri Idi langsung menyuruh anaknya untuk bergegas meminta bantuan ustadz di kampungnya. Selang beberapa saat, anak Idi datang kembali ke rumah bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz langsung duduk bersidekap di depan tubuh Idi yang tengah kejang-kejang. Kemungkinan karena disebabkan panas di tubuhnya yang sangat tinggi. "Tolong, ambilkan segelas air," pinta Pak Ustadz. Segelas air pun segera diberikan kepada Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah agar diberi kemudahan dalam segala urusan makhluknya melalui media air putih. Lalu setelah beres membaca doa, Pak Ustadz langsung mengusapkan air tersebut ke seluruh tubuh Idi yang tengah kejang-kejang seperti kepanasan. Bak besi panas terkena air, tubuh Idi seketika mengeluarkan asap putih tebal dan perlahan tubuhnya berhenti kejang-kejang. Selang beberapa saat mata Idi terbuka. Namun betapa kagetnya keluarga dan para petani yang menyaksikan ketika Idi tersadar. Tiba-tiba dia langsung duduk bersujud sambil terus-terusan memohon ampun dengan mulut banyak mengeluarkan busa putih. Pak Ustadz membacakan sebuah doa sambil menutup dua mata Idi dengan telapak tangannya. Idi pun langsung tertidur tertelungkup, kemudian tubuhnya dibaringkan dengan posisi terlentang. Ini adalah resikonya Idi, karena telah berani sekali mengganggu pekerjaan yang ditugasin kerajaan. Bukankah kalian telah tahu bahwa tidak tiap tahun raja merintah ngambil hasil bumi kalian? Tiba-tiba Idi berucap demikian membuat Pak Ustadz, istri dan para petani sangat khawatir akan apa yang telah diucapkannya barusan. Setelah berucap, mata Idi berubah menjadi tatapan kosong. Mulutnya tidak lagi bicara, tubuhnya tidak lagi kejang-kejang. Namun kini dia menjadi seperti orang yang tengah linglung. "Mbak," ucap istrinya. Namun Idi hanya membalas dengan senyuman menyeringai dengan tatapan sinis sangat menakutkan. "Eling, Dek, eling," ucap para sahabat petaninya.
Dan bukannya menjawab, dia juga malah melotot ke arah sahabat petaninya dengan wajah sangat mengerikan, membuat para petani langsung bangun dari duduknya lalu pergi meninggalkan rumah Idi. Mereka takut hal yang menimpa Idi menimpa mereka juga. "Gimana ini Pak Ustadz?" tanya Asi, anak perempuan Idi. "Yang penting sekarang bapakmu sudah siuman, tubuhnya tidak lagi kepanasan. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar bapakmu segera sembuh. Saya pamit undur diri," jawab Pak Ustadz. "Tapi saya sudah berusaha sebisa mungkin. Lebih baik kalian cari orang yang lebih mengerti hal gaib, dan alangkah baiknya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang lebih," jawabnya kemudian pergi. Karena sangat khawatir akan kondisi suaminya, istri dan Asi langsung membawa Idi ke rumah sakit daerah. Singkat cerita, kini Idi telah dirawat di rumah sakit. Semua kondisi tubuhnya normal, hanya saja seluruh badannya seperti yang tidak ada tenaga, menjadi sangat lemas. Dia tidak lagi berbicara, hanya tersenyum saat ditanya dengan tatapan kosong sangat menakutkan. Hingga di hari keempat dia dirawat di salah satu ruangan rumah sakit. Datang perawat sambil membawa pasien baru ke ruangannya Idi. Dan di malam harinya ada dua orang yang datang menjenguk pasien tersebut, yang ternyata dia adalah RT-nya. Bukannya menanyakan keadaan warganya, dia lebih memilih melihat kondisi Idi. "Sukmanya ditahan di puncak gunung, tepatnya di 25 gudang yang berbaris. Nggak bakal dikembalikan lagi kalau belum membayar pajak." Tiba-tiba kepala RT tersebut berucap demikian di hadapan Asi dan istrinya. "Terus bagaimana cara bawa kembalinya Sukma suami saya?" tanya istri Idik yang langsung paham akan ucapan pria yang baru datang. "Jadi ibu percaya akan hal yang saya ucapkan?" tanya RT. "Percaya," balasnya penuh keyakinan. "Bawa ke alun-alun Gunung Gede 7 butir padi, 7 butir jagung, 7 butir lada, 7 butir buah pala, 7 buah rawit, 3 butir kelapa tua, dan bawa juga anak saya buat bersilaturahmi ke sana," jelasnya. "Kenapa harus saya, Pak?" tanya anak kepada bapaknya. "Kamu kan pernah naik ke puncak Gunung Gede Pangrango, dibantu nenek tua yang berubah jadi gadis cantik kan?" jawab bapaknya. "Iya juga sih. Ini bapak tahu dari mana? Perasaan saya nggak pernah cerita," bisiknya dalam hati. "Mau bantu nggak?" tegas bapaknya. Iya, Doni mau bantu," jawabnya tidak berani membantah. "Besok atau lusa siapa saja keluarga ibu yang mau naik gunung untuk memberikan upeti dan mudah-mudahan bisa jadi alat tukar dengan Sukmanya, silakan berangkat dengan anak saya jika semua perlengkapannya sudah siap," jelas Pak RT. Baik, baik, Asi akan segera mempersiapkan semuanya. Asi mau bapak sembuh lagi," jawab Asi. Dan setelah berbagi kontak nomor handphone, Pak RT dan Doni undur diri. Singkat cerita, hari pun berganti. Di hari ketiga setelah berkomunikasi, Asi dan Doni telah siap naik Gunung Gede Pangrango. "Cek lagi perlengkapannya," ucap bapak sebelum Doni berangkat. "Udah lengkap kok Pak," jawabnya sambil packing ulang kembali. "Untuk sekarang kamu akan benar-benar camping, bukan kayak dulu tidur di rumah Nyimas." Bentar, kenapa bisa tahu Pak? Perasaan nggak pernah cerita deh." Bukannya menjawab, bapaknya malah menghisap rokoknya dalam-dalam sambil tersenyum. Jas hujan, jaket, tenda, beras, mie, lauknya, pemetik api, peralatan masak, golok, udah lengkap Pak. Yang belum duitnya, ucap Doni sambil meminta uang. "Nih uangnya, bismillah, jangan lupa sholat." "Bentar, nanti kayak gimana Pak prosesnya?" tanya Doni kembali sebelum pergi. "Nanti juga tahu." Sang anak selalu percaya akan ucapan bapaknya. Dengan ucapan bismillah, Doni berangkat mengendarai sepeda motornya menjemput Asi di rumah sakit yang telah menunggu. "Ini dicek lagi," pinta Asi saat bertemu Doni di gerbang rumah sakit. "Yang penting niatnya, ayo berangkat," jawab Doni. Berangkatlah Doni dan Asi menuju kaki Gunung Gede Pangrango. Tidak ada kendala apapun saat perjalanan selain Doni yang tersenyum-senyum sendiri karena dipeluk perempuan. Mungkin ia kelamaan menjomblo hingga akhirnya dia sampai di pintu masuk Taman Wisata Cibodas. Doni menitipkan sepeda motor di toko asinan saudaranya yang berjualan di sana.
Kemudian dengan ucapan bismillah dia mulai melakukan pendakian. Setelah melakukan pendaftaran dan perjalanan pun dimulai. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Bersama Asi bertualang. Nggak lucu ya? Ucap Doni memecah keheningan karena sepanjang perjalanan Asi hanya terdiam, melamun dan sesekali mengeluarkan air mata. Bapakku sakit, calon suamiku ketahuan selingkuh, jawabnya sambil meneteskan air mata. Sayang, Doni nggak bawa sapu tangan, jadi nggak bisa mengusap air matamu sih, jawabnya. Nggak apa-apa kok Don. Jam 8 pagi, kita berdua telah sampai di Telaga Biru dan istirahat sejenak untuk mengambil nafas. Asi duduk di sebuah pondokan yang menghadap telaga. Perasaan di sini nggak ada pondokan, hanya sebuah petilasan batu pondasinya saja, bisik Doni dalam hati. Indah bener pemandangannya, ucap Asi sambil melihat ikan mas besar berwarna putih. Kamu baru pertama kali naik gunung gede ya? Iya Don, ini kali pertama aku naik gunung. Kalau kamu? Ini yang ketiga kalinya. Yang pertama aku nyasar, yang harusnya ke Curug Ciberem, malah naik ke puncak. Yang kedua nemenin temen yang galau, cintanya ditolak di atas ketinggian. Yang ketiga ya ini sama kamu. Kemudian kita berdua pun melanjutkan perjalanan. Cuaca gunung yang cerah seketika berubah menjadi mendung dan rintik hujan pun perlahan turun. Kita berhenti sejenak untuk memakai jas hujan dan tepat sebelum air panas kabut turun. Semakin pekat, membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan saja. Hati-hati, jalannya licin. Belum kering bibir ini berucap Asi terpeleset dan kakinya terkilir. Dibilang hati-hati juga, ucapku kembali sambil membangunkan tubuh Asi yang jatuh. Licin Don, tapi kamu gak apa-apa kan? Kaki aku agak ngilu aja. Kita berdua istirahat sejenak di bawah pohon besar. Meskipun hujan tidak deras, namun kabut yang pekat menghalangi jarak pandang, membuatku memutuskan untuk berhenti sejenak. Jam menunjukkan jam 1 siang. Sudah 1 jam lebih aku dan Asi tidak bergerak karena kabut yang pekat. Dan Doni pun memutuskan untuk mengumandangkan adzan. Keanehan terjadi di saat Doni selesai mengumandangkan azan. Trek yang harusnya menanjak berubah menjadi datar, dan tepat 10 meter di depan kita berdua ada sebuah gapura. Kuat berjalan? Tanya Doni. Ngilu Don. Dan ransel Doni pun dibalikan ke depan. Dia duduk berjongkok bersiap menggendong. Ayo. Dan Asi pun digendong Doni. Namun beberapa langkah berjalan, ia menghentikan langkahnya, berhenti tepat di depan sebuah gapura. Yang tidak jauh di dalam gapura tersebut ada sebuah rumah. Kok di tengah gunung ada sebuah rumah? Tanya Asi membangunkan lamunan Doni yang tengah melihat rumah tersebut secara seksama. Selang beberapa saat keluar perempuan sangat cantik memakai kebaya berwarna hijau dari rumah tersebut sambil melambaikan tangan seakan menyuruh kita untuk segera datang ke rumahnya. Mereka berdua pun menghampiri perempuan tersebut. Benar saja di saat aku dan Asi sampai di depan rumah yang tidak asing dan wajah yang dulu pernah dilihat, aku langsung tersenyum melihat kecantikan paras wajahnya. Kamu sudah besar, sudah bisa bawa gadis perempuan, ayo masuk ke dalam. Ternyata perempuan berparas cantik tersebut adalah nenek tua yang pernah menolongnya dahulu waktu pertama kali mendaki Gunung Gede. Sampurasun, ucapku dan Asi sebelum masuk ke dalam rumah. Rampes. Nyasar lagi, kemana temanmu? Kenapa nggak diajak? Tanyanya membuatku teringat kejadian masa lalu saat pendakian nyasar ke puncak gunung. Dia nggak diajak nih mas. Lucu dia. Aku ketawa sambil mengusap pundak karena merasa malu akan tingkah temanku kala itu. Sekarang, apa tujuan kalian naik gunung? Bapakku sakit Nyai. Beliau seketika sakit saat setelah meracuni tikus yang memakan padi di sawahnya. Asi diberitahu bapaknya Doni untuk memberikan upeti sebagai alat tukar sukma bapak Asi yang katanya ditahan di atas puncak gunung. Asi langsung menjelaskan tujuan kita berdua naik gunung. Begitu ya, sekarang kalian istirahat dulu saja. Nanti sore suami saya pulang, biar beliau yang memutuskannya, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Doni langsung minta izin ke air dan menggunakan kamar yang pernah dipakai tidurnya dahulu untuk melaksanakan sholat.
dan kita berdua pun sholat bergantian. Setelah selesai sholat, kita berdua kembali ke ruang tamu. Dinding rumah yang dianyam, lantai beralaskan tanah, tidak berubah sedikit pun seperti dulu waktu pertama. Silakan dimakan. Nyimas membawa nampan yang berisi umbi-umbian yang dibakar, gula merah, kelapa tua, air teh hangat, dan nasi ketan. Dan kita berdua pun makan dengan lahapnya karena kebetulan belum makan. Jam menunjukkan pukul 3 sore saat melihat jam tangan. Sampurasun, Nyi, Kakang pulang. Suara pria parubaya di depan pintu penuh wibawa. Iya Kakang. Nyimas segera membuka pintu dan kita berdua pun langsung berdiri menghargai tamu yang datang. Ada tamu? Tanyanya setelah masuk ke dalam rumah. Doni dan Asi pun segera memperkenalkan dirinya masing-masing. Namun anehnya, pria parubaya tersebut langsung menanyakan hasil bumi yang kita bawa dari rumah. Dan Asi pun langsung membongkar tasnya untuk segera memberikan hasil bumi yang telah disiapkan ke atas meja. Ini Pak, ucap Asi penuh kesopanan. Pria parubaya tersebut hanya melihatnya saja. Kamu siapanya X? Tanya pria parubaya setelah Asi memberikan semua yang telah dipersiapkan. Saya cucunya, jawabku sambil menundukkan kepala. Beliau hanya menganggukkan kepala. Berhubung buyutmu banyak memberikan perannya dahulu, aku akan mengabulkan permintaan ayahmu untuk mengembalikan lagi sukma orang tua gadis ini yang telah berani melawan. Bapak kenal buyut dan ayahku? Tanyaku memberanikan diri. Buyutmu iya, namun untuk bapakmu hanya batinnya saja yang pernah kutemui, raganya tidak, jawabnya. Mohon maaf, kalau boleh tahu bapak dan Nyimas ini sebenarnya siapa? Tanyaku memberanikan diri. Tanyakan pada ayahmu. Baik, ucapku tidak berani lagi bertanya. Sekarang kalian berdua pergilah ke gudang, antarkan sendiri hasil buminya. Ikuti saja jalan setapak di depan gapura. Dan kita berdua pun melanjutkan perjalanan. Setelah berucap terima kasih, kita berdua pun melanjutkan perjalanan. Namun anehnya, walaupun sudah melewati gapura, suasana tidak berubah. Rimbunya hutan Gunung Gede berubah drastis menjadi seperti sebuah perkampungan dan jadi banyak sekali rumah. Dengan desain rumah ciri khas orang Sunda tempo dulu. Trek yang harusnya menanjak berubah menjadi datar dan banyak sekali orang berlalu lalang. Tua muda, perempuan, laki-laki, anak kecil, namun dengan pakaian tempo dulu. Para warga yang berpapasan pun selalu menundukkan kepala, seakan segan mungkin karena keluar dari rumahnya Nyimas tersebut. Kalian siapanya Raden? Dan kalian berdua hendak kemana biar saya antar? Tegur salah satu warga di saat kita berdua mulai melanjutkan perjalanan. Kami berdua hendak ke gudang untuk mengantarkan hasil bumi. Di sana gudangnya, mari bapak antar, sautnya penuh kesopanan. Terima kasih banyak Pak. Dan ternyata jarak ke 25 gudang tidaklah jauh dan memerlukan waktu 10 menit. Jadi posisi gudangnya berada di tengah-tengah perkampungan warga. Dan memang benar, ada 25 gudang dan ada 25 pohon kelapa yang mengelilinginya. Saat sampai kita ditanya oleh dua penjaga gudang tersebut. Dua orang penjaga dengan badan tinggi besar dan menggunakan pakaian kerajaan, golok panjang di pinggangnya. Apa tujuanmu datang kemari? Saya datang untuk memberikan hasil bumi, jawabku penuh kesopanan. Keluarga siapa yang tidak mau memberikan upeti? Kalian datang ke sini untuk bertukar, bukan? Ayahku, tolong maafkan ayahku, pinta Asi sambil menangis. Kalau bukan Raden yang menyuruh untuk melepaskannya, kita tidak bisa melepaskannya. Terima kasih banyak Tuan. Cari sendiri ayahmu yang ditahan di kurungan ayam sebelah sana. Dan mana upetinya? Asi pun segera memberikan upeti hasil bumi yang telah disiapkan. Kemudian kita berdua menghampiri kurungan ayam tempatnya ayah Asi ditahan. Lebih dari 4 orang yang ditahan di dalam kurungan ayam tersebut. Ini adalah akibat mereka sendiri karena telah berani melawan dengan meracun dan membunuh para titahan kerajaan yang menjelma menjadi hama tikus, burung dan belalang. Buka sendiri kurungan ayamnya, sukma ayammu akan kembali ke jasadnya. Sekarang tutup mata kalian. Dan satu saran saya, jikalau ada hama tikus yang datang secara tiba-tiba dan menghabiskan seluruh hasil bumi yang kalian tanam,
jangan pernah diganggu karena kami tidak datang setiap tahun. Lebih baik kalian tanam satu pohon hanjuang merah. Itu akan menjadi sebuah tanda dan kita tidak akan mengambil hasil buminya." Dan kita berdua pun menutup mata setelah kurungan tempat Ayah Asi ditahan dibuka. Seketika Ayah Asi yang ditahan langsung menghilang setelah kurungannya dibuka. Dan betapa kagetnya kita berdua saat membuka mata, karena kini kita berdua telah berada di alun-alun Surya Kencana. "Alhamdulillah, nggak terlalu berat mendaki jadinya," ucapku membangunkan lamunan Asi yang tengah melihat sekeliling. "Ini puncak Gunung Gede Pangrango bukan, Don?" "Ini alun-alunnya. Sekarang kita buka tenda di sini. Sudah sore juga. Nanti saja di bawah omongin semuanya. Ini masih di atas." Karena Asi melontarkan banyak pertanyaan dan Asi pun menurut akan ucapanku tidak lagi bertanya. Aku segera membuka tenda sedangkan Asi langsung memasak karena dia melihatku membawa beras, lauk dan peralatan memasak. Dan setelah beberapa saat tenda pun jadi. Begitupun masakan yang Asi masak. Kita berdua makan sambil menikmati pemandangan langit sore berwarna kemerahan yang menambah keindahan. "Terima kasih ya, Don," ucapnya setelah makan. "Jangan terima kasih dulu, kita berdua masih di atas." "Ya pokoknya terima kasih banyak." Iya, kamu cantik, sayang diselingkuhin." "Kamu ini, Don, aku udah lupa juga untuk sesaat merusak suasana keindahannya saja," jawabnya sambil mencubit tanganku. "Sengaja diingatin daripada melawan mulu. Aku juga laki teh, dan nggak jelek-jelek amat," jawabku. "Terus maunya apa? Mau jadi pacar teteh ya? Udah ayo, pas turun kita langsung nikah," jawabnya. Enggak teh, bercanda. Aku masih sekolah, masih kelas 2 SMA juga. Masa iya nikah?" balasku malu. Ya diseriusin malah malu, dasar. "Siapa yang malu coba? Teteh saya jatuh cinta kepadamu saat pertama kali bertemu denganmu. Mau kamu jadi pacarku?" Ucapku memberanikan diri mengungkapkan cinta di atas ketinggian kepada perempuan cantik yang lebih tua dariku. Seluruh tubuhku tiba-tiba bergetar hebat, lemas, dan tidak bertenaga karena Asi memandangiku sangat tajam. Wajah cantik nan rupawan perlahan mendekati wajahku di jarak 30 cm. Dengan wajahku dia berucap, "Aku gak bisa menolak permintaanmu, apalagi kamu dan bapakmu rela membantu ayahku yang sedang sakit, padahal baru pertama kali bertemu. Walaupun aku belum mengenalmu, tapi aku yakin kebahagiaan akan datang jika bersamamu, maka aku terima ucapan cintamu," jawabnya sambil mengecup keningku dan langsung membuatku terkapar karena jawaban darinya. Aku tidak mimpi kan?" tanyaku yang terkapar sambil memandangi langit sore yang indah. "Enggak. Ini juga momen langka dalam hidupku. Dua kebahagiaan datang secara bersamaan di atas indahnya ketinggian," jawabnya yang ikut berbaring di sampingku sambil menatap langit. Dan malam pun tiba. Kita berdua menikmati keindahan langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, menambah keromantisan dua sejoli yang baru jatuh cinta. Dan tiba-tiba di saat kita berdua sedang duduk menatap langit, terdengar suara langkah kaki yang mendekat sambil membawa lampu cempor. Ternyata sosok yang datang adalah nenek dan kakek. Sosok nenek saya kenal, tetapi kakeknya tidak saya kenal. "Beliau suamiku yang tadi siang di rumah." Bener kata si Kocek, kalau malam jadi nenek, kalau siang berubah jadi perempuan cantik. Bisikku dalam hati teringat hal yang pernah terjadi. "Ayahmu sudah sadar, besok pagi kalian pulanglah," ucap kakek. "Baik kek. Kalian berdua anak baik, rela berkorban untuk orang yang disayangi. Saya doakan kebahagiaan selalu datang menyertaimu." Dan kita berempat pun duduk bersama sambil menikmati keindahan malam yang dipenuhi bintang-bintang. Setelah 2 jam menikmati indahnya malam sambil ngobrol ngalor ngidul tentang kehidupan, kakek nenek pun pamit pulang. Karena waktu sudah larut malam, kita berdua pun masuk ke tenda untuk istirahat. Singkat cerita, pagi pun datang dan kita berdua sambut dengan senyuman. Setelah masak, tenda pun dibongkar kembali dengan ucapan bismillah. Perjalanan turun pun dimulai. Selangkah demi selangkah kita berdua berjalan turun dengan hati penuh kegembiraan dan candaan, membuat perjalanan jadi sangat menyenangkan. Dan tepat jam 3 siang kita berdua telah sampai di pasar Cibodas.
Setelah berucap terima kasih kepada bibiku karena telah mau dititipkan motor di kiosnya, perjalanan pun dilanjutkan. Dan kebahagiaan Asi semakin bertambah di saat kita telah sampai di rumah sakit tempat ayah Asi dirawat. Yang ternyata kemarin sore, ayah Asi telah diizinkan pulang karena beliau telah sadar dan dokter menyatakan telah sehat kembali. Benar saja saat sampai di rumah Asi, ayahnya sedang menikmati kopi dan menghirup sebatang rokok kesukaannya. Semua kejadian saat perjalanan Asi ceritakan kembali kepada orang tuanya. Begitupun kisah cintaku yang baru bersemi. Dan setelah istirahat beberapa saat, aku memutuskan pulang karena waktu sudah larut malam. Walaupun sebenarnya keluarga Asi meminta agar untuk menginap, tapi saya tetap ingin pulang karena masih penasaran akan sosok kakek dan nenek tersebut. Ingin segera menanyakannya kepada bapakku. Dan ternyata saat sampai di rumah dan ditanyakan, bapakku menjawab, beliau adalah raja tanpa mahkota, yaitu Raden Surya Kencana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.